kematian memang menjadi misteri bagi setiap manusia. Namun, firasat membawa Syafruddin lolos dari maut untuk sementara waktu. Ia dan temannya Budi Rizal seharusnya ikut dalam demo penerbangan pesawat Sukhoi Superjet 100 yang mengalami kecelakaan di Gunung Salak, Bogor, Jawa Barat 12 tahun lalu. Bahkan, keduanya sudah berada di dalam pesawat yang beberapa menit lagi siap lepas landas dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Akan tetapi, firasat buruk yang dirasakan Syafruddin membuatnya urung mengikuti penerbangan dan memilih turun dari pesawat sambil mengajak Budi. Keputusan Syafruddin untuk mengikuti feelingnya membawa kepada keselamatan. Pesawat yang sempat ia naiki bersama Budi dikabarkan hilang kontak, kemudian ditemukan dalam keadaan hancur berkeping-keping usai menabrak tebing Gunung Salak. Bersama saya, Fitria Farisa, jurnalis Kompas.com. Jadi, gini ceritanya. Rabu 9 Mei 2012 terukir sebagai hari yang kelam bagi dunia penerbangan di Indonesia. Saat itu, pesawat Sukhoi Superjet 100 menabrak tebing Gunung Salak saat tengah melakukan demo penerbangan untuk promosi kepada calon pembeli pesawat. Total ada 45 orang yang berada di dalam pesawat nahas itu, terdiri dari 8 awak dan 37 penumpang. Namun tak ada satupun dari mereka yang selamat. Yang berhasil adalah orang-orang yang batal menaiki pesawat itu, yaitu Syafruddin dari Carpe Diem Mandiri, Budi Rizal dari Putra Arta Dirgantara, mantan Menteri Perumahan Rakyat yang kini menjabat Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, dan putranya Andika Monoarfa, serta Edi Saryoko dari Gatari. Syafruddin dan Budi Rizal sudah sempat berada di dalam pesawat. Keduanya bahkan sempat berbincang dengan pilot dan kopilot soal Superjet ini. Namun, karena feeling tak enak itu, Syafruddin mengajak Budi untuk turun. Keberuntungan serupa juga dialami mantan Menteri Suharso Monoarfa dan putranya yang juga sudah sempat berada di dalam pesawat. Instruksi dari sang istri membawanya pada keselamatan. Istri Suharso menyarankannya untuk tidak ikut saja karena durasi terbang terlalu lama. Sementara Edi dinyatakan selamat karena memang tidak ikut sejak awal. Setelah pesawat dinyatakan hilang, dia langsung menelpon untuk menyatakan dirinya tidak ikut dalam rombongan. Menegangkan sekali ya sahabat Kompas.com mendengar kisah mereka yang selamat dari maut. Jangan kemana-mana, karena masih ada kelanjutan cerita dari tragedi ini. Pesawat Sukhoi Superjet 100 ini diterbangkan oleh pilot senior asal Rusia, Alexander Yablonsev. Meskipun jam terbangnya sudah panjang, tetapi ini adalah pertama kalinya Yablonsev menjajal lintasan udara Indonesia. Ingat betul-betul fakta ini karena di ujung cerita terungkap bahwa hal itu menjadi salah satu faktor kecelakaan. Demo penerbangan pesawat Sukhoi Superjet 100 direncanakan menggunakan aturan terbang secara instrumen pada ketinggian 10.000 kaki selama 30 menit dari Bandara Halim Perdana Kusuma. Pilot pesawat Alexander Yablonsev memiliki asumsi bahwa penerbangan tersebut telah disetujui untuk terbang ke arah radial 200 HLM VOR sejauh 20 nautical mile. Pukul 14.20 WIB, pesawat pun lepas landas dari landasan 06 Bandara Halim, kemudian berbelok ke kanan hingga mengikuti radial 200 HLM VOR. 4 menit berselang, Yablonsev berkomunikasi dengan Jakarta Approach untuk memberitahu bahwa pesawat sudah berada pada radial 200 HLM dan telah mencapai ketinggian 10.000 kaki. 2 menit kemudian, Yablonsev kembali berkomunikasi dengan Jakarta Approach dan meminta izin untuk turun ke ketinggian 6.000 kaki serta membuat orbit atau lintasan melingkar ke kanan. Beberapa saat kemudian, izin pun diberikan oleh petugas Jakarta Approach dengan maksud agar pesawat tak terlalu tinggi untuk proses pendaratan di landasan 06 Bandara Halim. Namun, pada pukul 14.32 lewat 26 detik WIB, pesawat menabrak tebing Gunung Salak pada radial 198 dan 28 nm HLM VOR dengan ketinggian 6.000 kaki di atas permukaan laut.
Hal ini diketahui berdasarkan Flight Data Recorder atau FDR. Sebelum moncong pesawat Sukhoi menabrak tebing Gunung Salak, Terrain Awareness Warning System atau TAWS memberikan peringatan kepada pilot maupun kopilot di kokpit. Peringatan apakah itu? Apakah tanda bahaya? Simak terus cerita ini sampai akhir. Terrain Awareness Warning System adalah sebuah sistem pada pesawat yang membantu pilot untuk menghindari benturan dengan medan berupa gunung, bukit, atau bangunan tinggi. 38 detik sebelum Sukhoi membentur tebing, Terrain Awareness Warning System memberikan peringatan berupa suara yang berbunyi Terrain Ahead Pull Up, yang artinya daerah di depan tidak rata, naikkan pesawat, disertai oleh 6 kali Avoid Terrain atau hindari medan. Namun, pilot Yablonchev malah mematikan Terrain Awareness Warning System. Ia berasumsi bahwa peringatan-peringatan itu muncul karena database yang bermasalah. 7 detik menjelang pesawat menabrak tebing, terdengar peringatan berupa suara Landing Gear Not Down atau roda pesawat tidak turun yang berasal dari sistem peringatan pesawat. Peringatan tersebut akan aktif apabila pesawat berada di ketinggian kurang dari 800 kaki di atas permukaan tanah dan roda pendaratan belum diturunkan. Pada pukul 14.50, petugas Jakarta Approach baru menyadari pesawat Sukhoi Superjet 100 telah menghilang dari layar radar. Tak ada bunyi peringatan sebelum lenyapnya titik target pesawat dari layar radar, sampai akhirnya diumumkan bahwa pesawat telah hilang kontak di daerah Bogor. Pencarian pesawat sempat ingin langsung dilakukan, tetapi dibatalkan karena malam tiba. Sehari berselang atau pada Kamis 10 Mei 2012 pagi, Basarnas berhasil menemukan titik lokasi jatuhnya pesawat. Pesawat ditemukan dalam kondisi hancur dan puing-puingnya bertebaran cukup jauh. Semua awak pesawat maupun penumpang meninggal dengan kondisi yang mengenaskan. Lantas, apa penyebab kecelakaan itu? 2 minggu berselang, muncul isu bahwa pesawat Sukhoi Superjet 100 disabotase. Dinas Intelijen Militer Rusia menduga kecelakaan pesawat Sukhoi Superjet 100 di Gunung Salak disebabkan sabotase Amerika Serikat. Saat itu, pihak Rusia menuding Amerika Serikat menggunakan alat pengacak sinyal untuk mengacaukan penerbangan pesawat Sukhoi sampai akhirnya menabrak tebing. Amerika Serikat dituding punya kepentingan bisnis agar Sukhoi Superjet 100 tak jadi dilirik pembeli di Asia usai terjadinya kecelakaan. Hal ini mengingat sejumlah negara sudah memesan pesawat tersebut yang totalnya mencapai ratusan. Namun, isu tersebut terbantahkan setelah Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT mengumumkan penyebab kecelakaan Sukhoi Superjet 100 pada 18 Desember 2012. Berdasarkan hasil investigasi KNKT, kecelakaan disebabkan oleh kelalaian Yablonchev selaku pilot pesawat naas itu. Dari hasil investigasi juga didapati bahwa pesawat Sukhoi Superjet 100 dalam kondisi baik tanpa ada gangguan sistem. KNKT menyebut Yablonchev melakukan beberapa kesalahan fatal dalam demonstrasi penerbangan Sukhoi Superjet 100. Pertama, peta pada pesawat Sukhoi Superjet 100 tidak memuat area yang dilintasi yakni Bogor. Padahal Yablonchev tidak menguasai medan dan kontur Gunung Salak. Situasi semakin diperparah dengan kondisi langit yang sangat tebal pada saat kejadian sehingga mempersempit jarak pandang. Selain itu, Yablonchev diketahui mengobrol dengan seorang yang disinyalir sebagai wakil dari calon pembeli Sukhoi Superjet 100 di area kokpit. Kehadiran wakil dari calon pembeli itulah yang diduga kuat membuat hilangnya konsentrasi Yablonchev dalam mengemudikan pesawat. Berdasarkan rekaman di menit-menit akhir sebelum pesawat menabrak, Yablonchev banyak melakukan komunikasi di luar konteks penerbangannya. Diduga kuat, sang pilot tengah mempromosikan kehebatan Sukhoi Superjet 100 kepada wakil calon pembeli beberapa saat sebelum pesawat menabrak tebing Gunung Salak. Tragedi Sukhoi Superjet 100 harus menjadi pembelajaran berharga bagi kita semua, terutama para insan penerbangan. Kelalaian sekecil apapun bisa menjadi bencana besar yang tak pernah diharapkan oleh siapapun. Sekian cerita kali ini.
Sampai jumpa di episode selanjutnya.